Itu yang Mongol bilang, kalau Mongol sampai harus kembali ke satanik, gua milih lompat dari lantai 23. Tahu-tahu di tangga muncul sosok perempuan. Ya gua mah nyantai, maksudnya ini kan teritori lah, ini kan penguasa tanah sini atau penguasa wilayah sini gitu. Ini kan gua kabur gara-gara muncul sosok besar, tanduknya satu patah. Nah ini kan berarti yang muncul bukan main-main. Kehantam di situ bro. Gua dikejar-kejar oleh Dark Angel di kereta sampai gua lompat dari kereta Argo Parahyangan, gua lompat di Purwakarta. Gua kabur ke Jakarta, nangis-nangis di pinggir jalan. Gua langsung bilang gua nggak mau lagi melayani Tuhan. Bang, tapi kan banyak juga anak muda ya khususnya mereka mencari penerimaan diri. Mencari penerimaan diri dengan cara mungkin tadi cari kesenangan, cari kepuasan untuk mengisi hatinya. Apakah juga dulu Bang Mongol mendapatkan itu enggak sih? Kalau Mongol sih waktu di satanik itu salah satu bagian penerimaan diri Mongol adalah gue dengan berkarya. Jadi gue sebisa mungkin banyak target yang gue harus capai, gue capai. Itulah kenapa Mongol bisa ditabiskan 3 bulan kemudian. Berapa lama Bang ikut aliran setan saat itu? 7 tahunan. 7 tahun. 7 tahun itu sampai belajar semua lah berarti ya? Semua. Belajar, manggil. Oh. Belajar berkomunikasi. Belajar mendengar. Jadi kan orang lain kan hanya ngelihat. Kalau saya bisa ngobrol dengan mereka. Ada ritual-ritual yang Bang Mongol lakukan karena kan kita tahu kan ya ini ritual satanik ya biasa, ritual biasa. Cuman kan Mongol bisa ditabiskan tuh dikasih pengawal, penjaga. Nah penjaga Mongol sampai sekarang masih ngikutin Mongol. Sekalipun kau ada anak Tuhan. Karena itu yang Alkitab bilang, diusir satu, dia kan tidak pergi. Dia melihat. Tapi dia udah ngajak teman 7. Itu yang Mongol bilang, kalau Mongol sampai harus kembali ke satanik, gua milih lompat dari lantai 23. Pesan buat anak muda Bang. Anak muda yang mereka mencari penerimaan. Penerimaan diri itu ada di kita. Di kita dengan apa? Kita mensyukuri diri. Saya itu merdeka sampai hari ini. Kenapa? Karena kejelekan ini kujadikan materi stand up dan itu gua dapat duit. Gua nggak pernah menjelekan orang loh. Anda boleh tonton semua stand up Mongol. Gua nggak pernah menjelekan siapa. Gua selalu jelekin siapa? Diri gua dan mak gue. Mami Mongol tuh kenapa gue jadiin materi? Karena memang bener nyata alisnya tuh ditato. Kan orang Manado tuh dulu ngetopnya tato alis. Nah sekarang dia umur 81 turun ke tuh DP alis yang tinggi di bawah. Itu kan materi stand up bro. Oke. Dia nggak pernah marah karena prinsip kami berdua kan sistem bagi hasil. Nah kita kepo Bang tentang bagaimana sih kata Abang kan pernah diinterview sama salah satu pendeta ya. Bang Mongol kan caranya adalah pelepasan gitu. Boleh cerita nggak bagian itu? Apakah benar-benar saat itu Bang Mongol untuk bisa bebas, untuk bisa lepas? Bagaimana sih proses bisa lepas dari gereja setan itu Bang? Jadi sebenarnya Mongol kalau pertama kali menerima Yesus itu 14 Februari 97. Gua gak akan pernah lupa. Di saat gua pertama kali ketangkep itu pelepasan itu masih dari awal masih sama Mam Indri Gautama. Terus baru ada Pak Timotius Parengkuan, Yayasan Hosana Manado. Yang terakhir Tiberias masih GBI. Jadi masih gereja Betel, masih ada Papi Gilbert, masih jadi almarhum Pak Pariaji, Papi Gilbert, Pak Frankie Panto. Nah itu saya pelepasan tahun 2001 itu di Wendy's Kelapa Gading, sekarang jadi La Piazza. Nah itu pelepasannya itu kurang lebih 3 bulan, setiap hari Rabu, seminggu itu sebulan itu 4 kali. Setiap Rabu datang pelepasan. Total pelepasan Mongol kurang lebih 4 tahun. Wow. 4 tahun Bang. 2 tahun pertama baru berani menyatakan diri menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan pertama kali pelayanan pelepasan langsung terima Yesus, enggak, butuh waktu. Nah jadi dampaknya apa Bang ketika pelepasan itu ada pengaruh-pengaruh yang misalnya ke Abang mengikuti atau hal-hal apa? Kalau masalah mengikuti bro, sampai sekarang kan ngikutin.
Enggak, Beberapa dalam bentuk fisik atau hal apa? Beberapa kali di podcast itu Mongol, kayak termasuk kemarin podcast DMS yang judulnya Mongol kabur, itu kan mengikuti. Karena ceritanya kan Zara, Damian di depan megang kamera, karena itu kita benar-benar nggak ada lampu. Jadi Damian yang megang kamera, Zara, Wisnu, Fadi. Gua di belakang mereka ngejagain. Kan gua udah marking, gua udah mapping, gua udah bikin shield. Tahu-tahu di tangga muncul sosok perempuan. Ya gua mah nyantai, maksudnya ini kan teritori lah, ini kan penguasa tanah sini atau penguasa wilayah sini gitu. Ini kan gua kabur gara-gara muncul sosok besar, tanduknya satu patah. Nah ini kan berarti yang muncul bukan main-main. Di saat yang bersamaan Wisnu dan Fadi lebih ngejagain Sarah. Berarti gua mikir nih, takutnya gua diraup sama si sosok yang tanduk patah ini. Jadi kalau masalah apakah mereka ngikutin, sampai sekarang bro ngikutin. Tapi apakah kamu nggak takut? Enggak, justru gua dulu yang takut. Gua dulu takut banget kalau target gua nggak tercapai, karena bisa Lucifer marah atau bisa Belial ngamuk gitu. Karena ada beberapa hal yang kerjaan gua harus mapping, kerjaan gua harus mengontrol atas dan bawah. Bagaimana caranya gereja kalau ibadah nggak nyai penyembahannya, bagaimana gua harus menghantam para hamba Tuhan, datanya gua harus miliki, anaknya berapa dan sebagainya. Toh otomatis bebannya lebih berat. Tapi di saat gua udah lahir baru, mereka masih ngikutin, biarin aja. Itulah kenapa Mongol sampai hari ini gue masih berdiri teguh, karena salah satunya orang-orang rumah tuh selalu ngedoain. Gue punya manajer namanya Billy, dia baru 9 bulan ikut Mongol. Kenapa Mongol tidak masuk manajemen besar? Mending satu orang Jo yang urus Mongol, karena dia juga bisa belajar banyak. Dan beliau Billy juga manajer Mongol yang cekatan. Jadi ada apa-apa juga dia kebuka, Kak. Kok ada begini, Kak? Begini. Jadi Mongol akan, oh Tuhan, berarti minta doa apa Tuhan? Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Karena kami memiliki sebuah keyakinan bahwa darah-Mu menyucikan hidup kami. Jadi nggak ada celah setan mau menghantam, karena kita udah covering. Yang abang bilang doa cover itu ya? Iya, the Lamb of God. Ya, kenapa kita takut? Jadi kalau lewat kubur nggak usah lagi permisi. Kita kan kalau udah maghrib lewat kubur pakai misi, lalu terus di bawah nyahut silakan. Kita yang meninggal, iya kan? Jadi kalau saya kayak kemarin syuting kuburan, bang, nanti bang hati-hati ya bang. Gua hati-hati, gue bilang ngapain? Orang dia 7 meter, lu lompat-lompatnya juga liang lahatnya dia nggak berasa. Jadi orang nanya, terus abang kalau lewat kuburan gimana? Ya gue dalam juga bro, cuman gue bilang persiapkan jalan bagiku. Aku adalah anak raja di atas segala raja. Lu akan lihat suster ngesot gelar karpet merah. Peletang, sok bos, mangga. Hidup tuh dibawa bercanda bro, jangan terlalu tegang. Pertobatannya saat itu ada proses lama ya, nggak langsung cepat ya? Enggak cuman setahun bro, dari 97 sampai 2001 itu berarti udah 3 tahun. 2001 sampai 2005 itu udah berapa? 4 tahun, 7 tahun bro. Gua di Jakarta 20 tahun lebih. Itu adalah masa paling berat, karena 10 tahun pertama gua masa pemulihan hati, masa berdamai dengan diri. Bro, lu kirain enak nyampe Jakarta dari Manado Niat sekolah pendeta yang udah didoakan oleh banyak orang, hamba-hamba Tuhan besar ngedoain engkau akan jadi hamba Tuhan besar Mongol. Bahkan ada ibu-ibu yang bernubuat engkau akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sekeliling dunia. Jadi otomatis dengan konsep itu gue udah siap sedia mau sekolah pendeta. Nyampe Jakarta sponsor hilang. Lu kira lu gak kecewa bro? Gue dropping, kerohanian gue terjun bebas. Sedangkan di saat yang bersamaan gue sedang memulihkan hati. Lagi proses pemulihan. Ternyata nyampe Jakarta yang lebih parah lagi adalah yang mengecewakan Mongol adalah orang altar, pelayan Tuhan, koordinator gereja. Saya sampai syok, apalagi tahu-tahu saya disuruh keluar dari rumah. Saya bawa koper dari Tanjung Priuk naik P125.
Tanjung Priuk, Blok M lewat Pasar Baru. Tidak lewat Cawang. Turun di Sarina bawa-bawa koper. Mau nangis bingung, mengolpe muka kurang ganteng. Sedangkan kurang ganteng aja udah serem, apalagi kalau tuh duduk di halte Sarina. Saya masih ingat Sarina Tamrin itu ada McDonald. Kursinya masih kursi warna orange kayak kursi kereta. Kita duduk di situ bingung mau bagaimana. Ya toh, nunggu sampai malam Sarina tutup, kita tidur di kalau orang bilang di tangga-tangga. Diundakannya buat ke masuk Sarina kan di sebelah situ dulu ada ATM. Nah, pintunya dibuka karena ada AC. Nah, tidurnya pakai koran Posko Tagope. Gua nggak akan pernah lupa itu. Berapa hari bang sana bang? 9 hari gua tidur di situ, nggak makan, hanya minum. Sambil nangis, Tuhan kita soalnya kuat. Martir Serrano, Tuhan mau bawa ke mana kita iko. Itu kalimat Mongol nggak akan pernah gua lupa tuh. Jadi cari kerja. Nah, di Sarina kan seberangnya tuh Jakarta Teater Gedung Jaya. Di alur belakang tuh ada basement yang boleh kita titip koper. Gitu. Jadi kita titip koper situ, kita cari kerja. Sistemnya walk-in interview. Nah, itu ada di Pos Kota. Pos Kota tuh kan salah satu koran yang iklannya paling banyak tentang kos-kosan, jual beli mobil sama pekerjaan. Itu banyak kali. Ada yang nyari les piano apa gitu, ada yang nyari ini. Kita datang bro, gue masih inget banget itu di Indo Cement Building. Kita ngantri banyak, udah interview bro. Gue pas mau masuk, orangnya langsung bilang mohon maaf mas, udah ada karyawannya, kita udah pilih. Kita pas oh ya nggak apa-apa makasih, kita turun dipanggil lagi 73. Ternyata karena ngelihat muka Mongol mereka nggak cocok, saya di situ langsung diblok, diinfoin bahwa udah dapet karyawannya. Padahal pas Mongol keluar dipanggil 73-nya, gue 72. Oke. Jadi fase itu gue lewati bro, nggak gampang. Itu fase terberat. Akhirnya gue milih ngapain? Jualan koran bro. Saksi hidupnya masih ada. Kepala security hotel Arya Duta tuh saksi hidup gue kalau kabur Satpol PP. Karena kalau buru Satpol PP tuh kita bisa masuk ke rumah yang udah tinggal ketutup sama semak-semak sekarang yang dipakai buat horor. Kalau nggak kita masuk kolong jembatan yang Arya Duta mau ke Marinir itu kan ada jembatan kecil. Kita nyemplung situ, kalau nggak kita kabur ke Kali Pasir, ke Kernolong. Nah jadi kita kaburnya ke Hotel Arya Duta. Jadi jualan koran 9, gua jualan korannya cuma 5 koran. Fokus ke sore, Harian Terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota Gope, Lamer, Lampu Merah, sama Kompas. Sambil nyari kerja, dapat pekerjaan di Pasar Baru Pintu Air 4 nomor 1C. Itu percetakan. Gua mulai kerja di situ, tapi tetap jualan koran bro. Karena pulang kerja tuh jam 4. Baru sorenya itu gua kerja rumah makan Padang. Jadi sebelum gua kerja di percetakan gua kerja rumah makan Padang, jualan koran sama pecel lele Heri. Orangnya masih hidup semua nih bro. Itu berapa lama abang lakuin? Tahun lebih bro, tahun lebih. Gua ngekos di rel kereta, dekat rel kereta di Manggarai. Jadi kalau ngelewati hidup jalanan, baru gua pindah ke Keramat Sentiong. Gua lama di Musatek, pasar Musatek yang sawah besar. Gua ngekos di situ. Karena gua nggak mampu kos-kosan karet pedurenan. Orang yang lain aja udah punya handphone, gua belum. Nah, gua tinggal daerah situ karena gua dulu bergereja di GBI Api Kemuliaannya di Menara Era. Itu pendetanya adalah almarhum Pak Alex Iranata. Begitu. Apakah saat itu bang ketika datang ke Jakarta sudah dijanjikan mau sekolah pendeta? Sekolah pendeta tadi akhirnya harus luntang-lantung di Jakarta, di jalanan Jakarta. Apakah itu juga bagian titik terendah Bang Mongol saat itu yang? Ya, kalau gue boleh jujur ya. Dan gue jujur, gue udah ngomong di 3 podcast. Ada satu lokasi ya tempat gue nangis kalau gue udah beban, udah nggak kuat sama hidup. Itu di Taman Untung Suropati. Yang sebelah kirinya tuh rumah Wapres, depannya tuh Bapenas. Nah itu kan ada taman, kan ada batu megalitikum tuh kan. Nah itu batu kan lebih tinggi dari Mongol. Jadi kalau Mongol tuh pingin nangis, gue nangis di batu itu. Kan kalau malam nggak kelihatan kalau itu orang apa batu gitu. Jadi gue nangis di situ bro.
Tapi gue gak pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Gue selalu bilang, Tuhan, kita kasih yang serupanya kuat yang ini hidup. Maka kalau memang Tuhan izinkan kita harus lewati ini hidup, kasih kita kemampuan. Artinya Tuhan, aku udah gak sanggup sama hidup ini. Tetapi kalau Tuhan izinkan, beri Mongol kekuatan. Dah, hidup lagi, semangat lagi, ngelamar kerja kesana kemari. Akhirnya gue jadi asisten pribadi Dearly Idol. Oh. Dearly Idol dia menang runner up Indonesian Idol season 3. Gua bukan calon asistennya. Almarhum Alphonse Mohede lah yang dipilih untuk jadi asisten pribadi. Nah, cuman kenapa Mongol dipilih? Gara-gara Mongol kuasai jalan Jakarta. Akhirnya Mongol ikut Dearly sampai Dearly pacaran dengan Agnes. Jadi ya gua ngikutin dia. Terus dia sama Agnes putus, ya gue juga ikut putus gitu kan, gue berhenti. Maksudnya gue berhenti kerja dari Dearly, dan 2011 gue ketemu dengan yang namanya stand up comedy.